Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Zona Islami spesial Ramadan hadir kembali kawan Perkasa pada sore hari ini dengan cuaca yang cukup cerah. Sore hari ini kita nanti akan mengkaji tentang manfaat atau keutamaan dari silaturahmi yang nanti akan disampaikan langsung oleh Romo Kiai Haji Muhammad Anam Muhsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah, kita sampaikan selamat sore kepada seluruh santri Pondok Al-Fatahiyah dan para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada zona Islami sore ini adalah keutamaan silaturahim. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ahabba ayyub satolahu fi rizki wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, barang siapa ingin dijembarkan rizkinya, wayun sa'alahu fi athari, ditangguhkan ajalnya atau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka sambung tali silaturahim. Hadis ini memberikan satu pengertian bahwa di dalam Islam silaturahim itu merupakan suatu yang dianjurkan, diperintahkan, dan banyak sekali keutamaan-keutamaan dari silaturahim. Di antaranya yang disebutkan dalam hadis ini, setidaknya hadis ini secara shareh menjelaskan bahwa orang yang istiqomah atau melakukan silaturahim maka akan diberi kemuliaan oleh Allah. Yang pertama, yubsatolahu fi rizki, rizkinya dijembarkan, diluaskan oleh Allah, dilapangkan. Yang kedua, yunsa'ulahu fi asari, umurnya dipanjangkan. Ini sebelum kita kepada manfaat-manfaat keutamaan silaturahim, kita pahami dulu hadis ini. Hadis ini memberikan satu pengertian bahwa silaturahim itu bisa menyebabkan lapangnya rizki dan panjangnya umur. Lalu timbul pertanyaan, apakah tidak bertentangan dengan dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, apabila telah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan, maka mereka semua tidak akan bisa menundanya meskipun sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak bisa untuk memajukannya. Antara hadis dengan Quran ini oleh ulama dijamekkan sehingga ada satu titik temu. Yang pertama, dipanjangkan umur, dilapangkan rizki
Di dalam hadis dan dipanjangkan umur barokah dari silaturahim itu bisa dipahami dengan dua pengertian. Yang pertama adalah kinayah, arti kiasan. Jadi bukan makna hakikatnya, tetapi arti kiasan bahwa silaturahim itu akan menjadikan harta dan umur itu berkah. Jadi usianya menjadi berkah, usianya berkah. Barokah dari silaturahim ini maksud dipanjangkan umur. Makna yang pertama kan makna kinayah, berarti silaturahim itu secara hakiki tidak menambah panjang umur, namun menambah keberkahan umur. Sehingga seseorang barokah dari silaturahim ini umurnya berkah. Ketika umurnya berkah, maka umur tersebut bisa digunakan untuk ibadah, bisa digunakan untuk melakukan ketaatan, bisa untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat. Ini makna daripada berkahnya umur, barokah dari silaturahim tersebut. Kemudian juga barokah dari silaturahim, umur berkah, dia dijauhkan dari perbuatan maksiat. Umur tersebut itu bisa digunakan untuk kebaikan dan dia dihindarkan dari perbuatan buruk, perbuatan maksiat, perbuatan sia-sia. Sehingga dengan cara atau dengan taufik dan hidayah Allah, umurnya bisa digunakan untuk kebaikan, untuk ibadah, dijauhkan dari perbuatan maksiat dan keburukan ini, maka akan menjadikan harumnya nama orang tersebut. Namanya harum, sehingga akhirnya meskipun suatu saat orang ini meninggal dunia, maka namanya akan tetap terjaga, harum, akan selalu dikenang. Ini adalah termasuk bagian dari manfaat silaturahim, bagian dari yunsa'alahu fi asari. Jadi makna yang pertama, umurnya sebenarnya tidak bertambah, cuman berkahnya yang bertambah. Sehingga terkadang orang itu sudah meninggal dunia, namun napa niku harumnya nama ini akan terjaga terus, akan lestari. Kenapa? Karena selama hidupnya barokah silaturahim yang dilakukannya niku menyebabkan Allah memberkahi umurnya, sehingga umur ini bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan ibadah, digunakan sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat, dan dijauhkan dari perbuatan yang sia-sia, perbuatan buruk. Sehingga akhirnya sepeninggal orang ini, meskipun orangnya sudah meninggal, namun nama harumnya itu akan selalu dikenang. Sebagaimana yang mungkin bisa kita saksikan pada aulia tis'ah, wali-wali songo niku. Wali songo mulai Kanjeng Sunan Ampel, ya ta? Kanjeng Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Derajat, seterusnya. Beliau-beliau itu karena umurnya berkah, maka umur beliau ini bisa digunakan untuk kebaikan, menyebarluaskan Islam, menyebarluaskan agama. Ini akhirnya meskipun beliau sudah meninggal dunia, namun namanya tetap harum. Namanya tetap harum, seakan-akan beliau masih ada, manfaatnya masih ada, keberkahannya masih ada. Ini jasa-jasa beliau dari umur yang berkah tersebut, ini napa niku nama beliau selalu dikenang, bahkan hampir setiap hari
makam beliau tidak pernah sepi dari orang yang ziarah. Ini menunjukkan keberkahan, keberkahan. Dan ini mungkin diantara sebabnya adalah karena barokah silaturahim. Jadi dengan silaturahim, silaturahim kalau niatnya ikhlas menyebabkan umur ini berkah. Meskipun tidak bertambah panjang sejatine umure panggah, tetapi keberkahannya luar biasa. Allah memberi keberkahan sehingga umur ini betul-betul bisa digunakan untuk melakukan ketaatan, kebaikan, menyebarluaskan kebaikan, yang mana akhirnya barokah dari umur ini maka menyebabkan setelah meninggal pun namanya tetap harum, dikenal terus. Itu ini adalah makna yang pertama dari maksud yunsa Allahu fi asari. Barokah silaturahim menyebabkan umurnya dipanjangkan, maksudnya keberkahannya yang dipanjangkan. Jadi barokah dari umur yang berkah tadi seakan-akan namanya akan terus dikenang, akan terus dikenang. Ini yang pertama. Kemudian untuk harta juga begitu, barokah dari silaturahim, hartanya mungkin secara kuantitas itu tidak bertambah, panggah mawon, tetapi barokah dari seseorang yang rajin silaturahim ini menyebabkan harta tersebut oleh Allah dijadikan berkah. Harta itu kalau berkah meskipun tidak banyak itu akan mencukupi, menjadikan orang itu tentram. Harta ini kalau berkah, maka akan terasa nyaman, bisa digunakan sarana ibadah kepada Allah. Jadi kalau harta yang berkah niku digunakan untuk sarana ibadah bisa. Umpama hartanya digunakan untuk makan. Kalau harta ini berkah, dibelikan makanan, minuman, maka ketika makanan minuman dari harta yang berkah ini masuk ke dalam tubuh, maka bagaimana akan menggerakkan anggota tubuh untuk ibadah kepada Allah. Barokah dari makan minum yang dibeli dengan harta yang berkah. Ini akhirnya makanan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya niku akan menjadi tenaga yang baik, energi yang positif, lalu menggerakkan seluruh tubuh untuk beribadah. Matanya ingin memandang Al-Quran, tangannya ingin menolong orang, lisannya ingin berzikir, telinganya ingin mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, dan seterusnya. Ini adalah satu gambaran pengaruh daripada berkahnya harta. Jadi kalau harta itu berkah, maka harta tersebut kalau dibelikan makanan, maka makanan pun juga akan berkah. Kalau dibelikan minuman, minuman pun juga akan berkah. Sehingga makanan dan minuman yang berkah yang dibeli dari harta yang berkah tersebut, itu yang jelas akan membentuk tenaga atau energi yang positif, sehingga dari energi yang positif dari makanan yang dibeli dengan harta berkah ini akan menggerakkan anggota tubuh seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya waktu-waktunya itu bisa digunakan untuk ibadah. Ini berangkat saka berkahi bondo. Nah, kemudian juga harta yang berkah itu akan menjadikan dia dan keluarganya tentram. Lah ini makanya terkadang dikatakan uang niku mboten patek sugih nemen nggih, tetapi karena hartanya berkah, rumangsane orang yang memiliki niku tenang mawon, merasa cukup
merasa cukup, merasa cukup, ndak ngresah, nggih, ndak gelisah, ndak galau, nggih. Padahal nopo hartanya pas-pasan. Ini karena harta tersebut berkah. Berbeda dengan harta yang tidak barokah. Bondo niku nek mboten berkah, senajan kata hartanya, senajan kaya, tapi nek ndak berkah niki terasa di hati niku hampa. Jadi masih sugih tapi merasa atine geresang, gelisah. Terkadang harta sing boten berkah niki senajan kata ini akan menyebabkan keluarganya amburadul. Ya, jadi harta itu tidak menjadikan dia dan keluarganya lebih dekat kepada Allah, tetapi sebaliknya lebih semakin tambah harta, kalau harta itu tidak berkah maka akan semakin menjauhkan dia dari Allah. Mungkin hartanya orang kena tinggi sanggung ibadah, tapi sebaliknya malah hartanya digunakan untuk hambur-hamburan, digunakne kangge membantu kemaksiatan, nggih, untuk sarana maksiat dan seterusnya. Ini adalah harta yang tidak berkah. Nah, maka dari silaturahim semacam ini ya, silaturahim itu menyebabkan rizkinya diluaskan. Yubsatullahu fi rizki. Tapi maksud yang pertama dari diluaskan rizkinya niku mboten kuantitasi tetapi keberkahannya. Ini makna kinayah. Ini yang pertama. Demikian pula dipanjangkan umurnya. Barokah dari silaturahim itu juga makna yang pertama adalah makna kinayah, kiasan. Lek umure sebenarnya ndak bertambah, kuantitasnya tetap nggih, namun keberkahannya umur ini yang ditambah sehingga dengan umur yang berkah barokah dari silaturahim bisa digunakan untuk kebaikan-kebaikan yang setelah meninggalnya orang tersebut itu namanya akan terus dikenang karena jasa-jasa dan kebaikannya. Ini barokah dari umur yang barokah. Kemudian makna yang kedua, kalau makna yang pertama tadi kan arti kiasan, kinayah. Nah, kalau makna yang kedua ini menurut para ulama bahwa benar-benar kuantitas dari harta itu ditambah oleh Allah. Jadi satu contoh ini penafsiran yang kedua. Jadi ditambahnya harta itu makna hakiki, arti sebenarnya. Dipanjangkan umurnya juga arti sebenarnya, bukan hanya sekedar kiasan. Nah, kalau harta itu ditambah arti hakiki atau arti yang sebenarnya, berarti nominalnya pancen ditambah oleh Allah barokah dari silaturahim. Misalnya orang itu fi ilmil malak, rizkinya itu misalkan hari ini rizkinya 1 juta ya, fi ilmil malak. Namun ketika Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada hamba ini senang silaturahim, ini terkadang oleh Allah ditambah mungkin ditambah 500.000, sehingga apa? Ilmil malak, pengetahuan malaikat bahwa rizkinya seseorang ini 1 juta kemudian bisa berubah menjadi 1.500.000. Ini barokah dari silaturahim. Demikian pula umur juga begitu. Fi ilmil malak, dalam ilmunya malaikat, misalkan umurnya si Zaid itu 60 tahun meninggal. Namun ketika Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada orang ini senang silaturahim, maka oleh Allah ditambah umurnya. Asali fi ilmil malak 60 tahun ditambah semisal 20 tahun, sehingga takdir yang ada dalam ilmu malaikat
atau takdir fil lauhil mahfud ini bisa berubah. Ini barokah daripada nopo silaturahim. Jadi makna yang kedua dari silaturahim itu bisa menyebabkan bertambah panjangnya umur, itu pancen hakiki, bukan hanya sekedar kiasan tetapi makna hakiki. Demikian pula harta itu menjadi bertambah nominalnya, ini juga makna hakiki, bukan hanya sekedar kinayah. Namun harus dipahami bahwa ini perubahan, bisa berubahnya takdir tentang umur, takdir tentang rizki, ini adalah takdir fi ilmil malak. Ini harus dipahami, takdir dalam ilmunya malaikat. Jadi takdir yang ada pada malaikat, ilmune malaikat atau takdir fil lauhil mahfud itu masih bisa berubah. Apa yang bisa merubahnya? Satu, dengan silaturahim, yang kedua dengan doa, yang ketiga dengan sedekah. Jadi tiga hal ini bisa merubah takdir yang ada dalam ilmunya malaikat atau takdir dalam takdir fil lauhil mahfud. Ini sebagaimana dawuh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang takdir fi ilmil malak, takdir fil lauhil mahfud. Napa dawuh Allah? Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala dawuh nih, yamhullahu ma yasha. Allah akan menghapus ma yasha, apa-apa yang Allah kehendaki. Wa yusbit, dan Allah akan menetapkan. Wa indahu ummul kitab, di sisi Allah adalah ummul kitab. Nah, ulama mengatakan bahwa ayat ini artinya takdir ini masih bisa berubah sesuai tergantung kebijakan dari Allah. Nah, perubahan takdir yang memungkinkan masih bisa berubah dengan silaturahim, dengan sedekah, dengan doa. Ini kemudian diarahkan oleh para ulama, ini adalah takdir fi ilmil malak. Jadi takdir dalam ilmu malaikat, atau kalau dalam bahasa lain disebut takdir mu'allak. Takdir mu'allak itu masih bisa berubah. Nah, sementara ayat yang menjelaskan tentang fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak akan bisa memajukannya dan juga tidak bisa mengundurkannya meskipun hanya sesaat. Lah, adapun ayat yang kedua ini yang dikehendaki adalah takdir fi ilmillah atau takdir fil azali. Kalau takdir fi ilmillah pancen mboten saged berubah. Takdir fil azali tidak bisa berubah, namun takdir yang ada pada ilmu malaikat atau takdir fil lauhil mahfud ini masih bisa berubah, masih mungkin mengalami perubahan. Di antara sesuatu yang bisa menjadikan berubah nopo? Silaturahim. Yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah sedekah. Nah, ini harus kita pahami. Kita kembali kepada pembagian takdir. Di dalam Syarah Arba'in Nawawi itu dijelaskan bahwa ya, takdir itu ada 4. Jadi takdir itu ada 4. Ada takdir yang tidak bisa dirubah, takdir fil azali itu tidak bisa berubah. Namun juga ada takdir yang bisa berubah. Ya, kalau takdir yang fi ilmil malak tadi itu takdir tersebut masih bisa berubah. Ya, sementara takdir yang fi ilmillah itu tidak bisa berubah. Ini dijelaskan di dalam Syarah Arba'in Nawawi, dan termasuk takdir yang bisa berubah itu adalah takdir fil lauhil mahfud. Jadi takdir fil lauhil mahfud itu masih bisa berubah. Masih bisa berubah.
Nah, termasuk di sini dikatakan as-sani at-takdir fil lauhil mahfud ya. Wa hadza takdir yumkinu ayataghayyara. Takdir fil lauhil mahfud atau takdir fi ilmil malak itu masih bisa berubah. Jadi mungkin untuk berubah. Maka dawuh Gusti Allah Ta'ala, dasar daripada takdir ini bisa berubah nopo? Dawuh Allah, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Jadi Gusti Allah niki akan menghapus apa-apa yang Allah kehendaki, dan Allah akan menetapkannya wa indahu ummul kitab. Dan juga bahkan doa daripada Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah berdoa. Dalam doanya Sayyid Ibnu Umar nopo? Allahumma in kunta katabtani syaqiyan famhuni waktu beni sa'idan. Jadi doa ini Ibnu Umar nih, seorang sahabat. Dungoni, Allahumma ya Allah in kunta katabtani syaqiyan, ya Allah jika engkau telah menentukanku menjadi orang yang celaka, maka famhuni, kula nyuwun Gusti jenengan hapus ketentuan itu waktu beni sa'idan, kemudian gantilah dengan keputusan bahwa kula niki wong bejo. Maknane napa? Sahabat Ibnu Umar niki berdoa ngoten, ya Allah lek wonten ilmune malaikat, wonten lauhil mahfud, kula jenengan takdirke kula niki wong cilaka, jenengan busek Gusti takdir menika, lalu jenengan gantos takdir kula niki wong bejo. Niki maknane napa? Takdir fil lauhil mahfud atau fi ilmil malak itu masih bisa dirubah. Yang merubah napa? Silaturahim. Nggih, termasuk silaturahim, doa, sedekah. Maka bahwa penambahan rizki, bertambahnya rizki dan bertambah panjangnya umur, ini makna yang kedua, itu adalah makna hakiki, arti sebenarnya barokah silaturahime, barokah silaturahim nyebabne rizkinya bertambah banyak, menyebabkan umurnya bertambah panjang. Tapi ini nisbatnya adalah takdir fi lauhil mahfud atau takdir fi ilmil malak. Kalau takdir fil azali fi ilmilah tentu tidak akan bisa berubah. Kita lanjutkan kajian Zona Islami sore hari ini yang membahas terkait dengan keutamaan silaturahmi. Ya, kita teruskan ya. Jadi sebagaimana yang kita jelaskan di dalam hadis tersebut ya, bahwa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan silaturahim, man ahabba ayyub satolahu fi rizki wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah, itu adalah bisa diartikan penambahan umur dan penambahan harta. Barokah dari silaturahim itu memang ada yang hakiki, bisa hakiki, makna sejatine itu nisbatnya kepada takdir fil lauhil mahfud atau takdir fi ilmil malak, atau dalam bahasa lain takdir mu'allak. Sementara itu adalah hanya bermakna kiasan. Kalau hakikinya tidak bisa berubah, itu manakala dinisbatkan kepada takdir fi'il milah atau disebut takdir mubrom. Nah, dari sini bisa kita melihat ya, jadi di dalam silaturahim ini banyak sekali keutamaan-keutamaan. Di dalam kitab dalam kitab Bujairomi ya, Alal Khatib, itu bahkan disebutkan wa fi silatirrahim asyru khisalin mahmudah. Jadi disebutkan oleh para ulama berdasarkan beberapa hadis tentang silaturahim, disimpulkan bahwa silaturahim itu memiliki 10 kebaikan atau 10 manfaat setidaknya niki. Yang pertama,
orang yang silaturahim itu akan memperoleh ridho Allah. Kenapa? Karena silaturahim itu merupakan perintah Allah, perintah Rasulullah. Seseorang yang melakukan silaturahim itu berarti dia telah melakukan perintah Allah, telah melakukan perintah Rasulullah. Maka orang yang melakukan perintah Allah, perintah Rasulullah, maka tentu dia akan mendapatkan ridho Allah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, silaturahim itu akan membuat saudara kerabat itu menjadi senang, atau dalam bahasa lain disebut idkhalus surur. Jadi idkhalus surur, membuat senang kepada saudara, membuat senang kepada orang lain, itu pahalanya besar sekali. Bahkan disebutkan waqad warada fil khabar inna afdolal a'mal idkhalus surur alal mu'min. Bahkan ada keterangan di dalam hadis yang menyebutkan intinya adalah afdolul a'mal, amal yang paling utama itu setelah ibadah yang wajib adalah idkhalus surur alal mu'min, menyenangkan hatinya orang yang beriman. Maka kalau kita silaturahim, asalkan di dalam silaturahim kita menjaga etika, ya dah, itu akan menyebabkan orang yang kita silaturahimi kan menjadi senang, saudara yang kita silaturahimi menjadi senang. Maka kita menyenangkan orang ini pahalanya besar sekali. Anna afdolal a'mal idkhalus surur alal mu'min. Jadi manfaat yang kedua dari silaturahim itu adalah idkhalus surur, kita menyenangkan hatinya orang yang beriman, itu pahalanya adalah besar sekali. Napa malih orang yang beriman itu adalah bagian dari saudara kita, kerabat kita. Kemudian yang ketiga, manfaat daripada silaturahim napa? Membuat bahagia malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, malaikat-malaikat Allah niku seneng kepada orang yang silaturahim. Jadi malaikat itu senang kepada orang yang silaturahim. Kenapa? Karena silaturahim itu adalah suatu kegiatan untuk menyambung tali persaudaraan, dan itu merupakan suatu kesenangan malaikat. Jadi silaturahim. Jadi kalau kita mau silaturahim kepada saudara, kepada teman yang betul-betul didasari karena Allah, ya, maka itu akan membuat senang malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Kemudian termasuk nopo malih, silaturahim itu kalau membuat ridho Allah, membuat senang malaikat, tentu akan membuat susah iblis. Membuat susah iblis. Kenapa? Karena iblis itu senang apabila manusia itu satu sama lain saling bertengkar, satu sama lain saling bermusuhan. Itu iblisnya seneng ngoten niku. Lah dengan silaturahim maka akan menyebabkan seseorang itu rukun. Jadi dengan silaturahim menyebabkan orang itu rukun. Jadi rukun, kemudian saling mengasihi, yang tentunya ini akan jauh dari tujuan setan. Setan ingin menjadikan manusia itu saling bertikai, saling bermusuhan, gelut, saling tukaran, lo-loan. Itu karepe iblis. Namun silaturahim itu akan menjadikan orang satu sama lain itu saling rukun, saling harmonis berhubungan. Kenapa? Karena ada sambung satu sama lain. Jadi manfaat silaturahim selanjutnya adalah membuat iblis itu menjadi susah. Jadi kalau kita menyenangkan Allah, menyenangkan malaikat-malaikat Allah, berarti secara otomatis kita akan membuat susah iblis, dan itu merupakan pahala, ya. Jadi yang penting dengan cara-cara yang benar kita silaturahim, itu membuat Allah ridho, membuat malaikat senang, membuat iblis susah. Kemudian manfaat silaturahim malih nopo? Sebagaimana hadis tadi, menambah keberkahan rizki.
dan juga menambah rizki secara hakiki, nisbatnya takdir fil lauhil mahfud. Kemudian silaturahim juga akan membuat senang orang tua, apalagi kalau yang kita silaturahimi adalah saudara. Makanya termasuk bagian dari birrul walidain. Birrul walidain itu termasuk adalah menyambung tali persaudaraan. Bakti kita kepada orang tua, di samping kita mendoakan, mensedekahi, kita sambung kerabat-kerabat dari orang tua. Itu termasuk bagian dari birrul walidain. Termasuk ini manfaat dari silaturahim, saudara orang tua atau teman-temannya orang tua kita, kita sambung terus. Ini akan menyebabkan orang tua kita seneng, ya, dan itu bagian dari birrul walidain. Dan ala kulli hal kesimpulannya banyak sekali manfaat daripada silaturahim. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kaki kita untuk silaturahim, tentunya dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kawan perkasa, di sesi yang terakhir kesimpulan sekaligus penutup dan doa nanti disampaikan langsung oleh Kiai Haji Muhammad Anam Muhsin. Kesimpulan dari apa yang kita diskusikan pada sore ini, yaitu silaturahim adalah bagian dari ajaran Islam. Jadi silaturahim itu adalah bagian dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya hendaknya kita uri-uri, ya, kita uri-uri, kita lestarikan silaturahim, terutama ketika pada hari raya ini. Jadi Lebaran, hari raya Idul Fitri, monggo kita uri-uri, kita lestarikan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, silaturahim tentunya kepada orang tua, kepada kerabat, kepada saudara, ya. Itu kita niati melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridho Allah, mencari ridhonya Rasulullah SAW, dan juga di dalam silaturahim hendaknya kita menjaga etika, menjaga etika, sopan santun. Ini penting sekali untuk kita jaga di dalam silaturahim tersebut. Mudah-mudahan dengan cara semacam itu kita semuanya akan dijembarkan rizki kita oleh Allah, dipanjangkan umur kita, diberi keberkahan umur, diberi keberkahan rizki, sehingga akhirnya kita menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk silaturahim menika. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, qina adzabannar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Na'udzubika min su'i. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kawan perkasa, itulah tadi kajian kita di Zona Islami sore hari ini. Insya Allah besok kita akan berjumpa lagi di Zona Islami sore, di live dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah. Saya Anggi Wahyu pamit undur diri. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.